Perang saudara sedang bergejolak di Inggris. Raja Charles pertama dan Dewan Parlemen sedang berkonflik tentang sejauh mana raja dapat berkuasa. Raja dapat berkuasa secara mutlak atau terbatas. Di tengah perang saudara seperti inilah, lahirlah sebuah pengakuan iman reform yang masih digunakan sampai sekarang. Pengakuan iman Westminster atau Westminster Confession of Faith. Inilah kisah sejarah di balik Westminster Confession of Faith. Westminster Confession of Faith atau WCF lahir dari dewan yang disebut Dewan Westminster atau dalam bahasa Inggris Westminster Assembly. Westminster Assembly ini adalah kumpulan orang-orang hamba Tuhan, kumpulan teolog hamba Tuhan, dan juga beberapa kaum awam yang berasal dari parlemen itu. Jadi saat itu raja memang tidak memerintah sendirian dalam tanda kutip, tetapi ada dewan penasihat, yaitu dewan parlemen ini yang merupakan seperti DPR-nya saat itu walaupun tidak sama. Sebab tetap raja itu memiliki kuasa mutlak atau kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dewan parlemen. Nah saat itu sepertinya ada konflik yang menganggap bahwa raja ini sudah terlalu besar kuasanya dan mungkin menjadi otoriter, menjadi tirani, yang akhirnya membuat Dewan Parlemen tidak menyetujui hal tersebut. Nah, di tengah kondisi seperti inilah terjadilah yang namanya English Civil War. Dan Dewan Parlemen tidak mau raja itu memiliki kekuasaan yang besar. Mereka ingin melemahkan kekuasaan Raja Charles pertama. Salah satunya lewat gereja. Nah, selain Dewan Parlemen, ternyata kaum Puritan yang ada di Inggris juga merasa bahwa gereja Anglikan ini masih terasa Katolik. Reformasi di Inggris belum lengkap, belum sempurna. Sehingga mereka pun ada di pihak parlemen yang ingin mengubah gereja Inggris. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua kelompok. Dewan Parlemen yang ingin melemahkan kekuasaan raja melalui mereformasi gereja, tetapi juga ada kaum Puritan yang secara teologis ingin melihat gereja Inggris ini benar-benar direformasi. Sehingga dua kelompok ini bersatu, ada di dalam satu kubu begitu ya untuk melawan Raja Charles pertama. Di konteks seperti inilah Westminster Confession of Faith muncul. Sebelum membentuk Westminster Confession of Faith, Dewan Westminster ternyata membentuk dua dokumen gereja yang juga tidak kalah penting, yang juga ada kaitan eratnya dengan konteks politik saat itu. Dewan Westminster menulis yang pertama, dokumen tentang public worship atau bagaimana cara ibadah atau liturgi di gereja-gereja Inggris. Ini merupakan oposisi terhadap liturgi gereja Anglikan saat itu yang terkesan sangat masih mirip dengan gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah dokumen tentang bentuk pemerintahan gereja Presbyterian. Sekali lagi lihat, ada oposisi terhadap bentuk gereja episkopal yang tidak disukai oleh Dewan Parlemen karena dianggap membuat Raja Charles itu memiliki kuasa yang lebih besar di sana. Dua dokumen ini dibentuk, barulah Westminster Assembly ini atau Dewan Westminster membentuk atau membuat pengakuan iman Westminster. Jadi pengakuan iman Westminster yang lahir dari Westminster Assembly ini atau Dewan Westminster ternyata memiliki konteks politik di tengah perang saudara di negara Inggris saat itu, di kerajaan Inggris saat itu, English Civil War. Nah, WCF pertama kali dipresentasikan pada 3 Desember 1646. Tetapi final versionnya atau bentuk akhirnya yang sudah dilengkapi dengan bukti ayat firman Tuhan dipresentasikan pada tahun 1647. WCF adalah pengakuan iman yang sangat berorientasi pada teologi reform Calvinis. Walaupun demikian, WCF ini tetap sejalan dengan pengakuan-pengakuan iman ekumenikal, misalkan tentang doktrin Trinitas dan doktrin Yesus Kristus. WCF sejalan dengan tradisi Nikea dan Kalsedon. Tentang pembenaran dan pengudusan, WCF juga sejalan dengan tradisi Protestan Arus Utama. Dan bahkan WCF ini memiliki banyak kemiripan dengan Canon of Dort yang merupakan salah satu dokumen gereja reform Belanda. Nah, walaupun WCF ini dibentuk oleh Dewan Westminster yang tidak hanya terdiri dari kaum Presbyterian atau Reform, tapi juga ada kaum episkopal, kaum independen, tetapi karena memang lebih banyak kaum Presbyteriannya atau mayoritasnya Presbyterian, maka
warna teologi atau nuansa teologi dari WCF ini merupakan Reform Calvinis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa keberadaan orang-orang non-presbyterian atau orang-orang yang lebih condong kepada episkopalian, gereja yang berbentuk episkopal, membuat akhirnya presbyterian ini tetap tidak digunakan oleh gereja Inggris sampai saat ini begitu. Bentuknya tidak permanen. Nah, itu mungkin kita bisa bahas di video-video yang lain. Selain itu, kenapa nuansa teologis dari WCF merupakan Presbyterian Reform? Ya karena memang WA ini atau Westminster Assembly ini merupakan dewan yang tidak resmi, tidak diakui oleh Raja Charles pertama. Sehingga orang-orang episkopal, sekalipun tergabung, diundang di sana, tidak hadir. Karena orang-orang episkopal lebih condong kepada Raja Charles pertama. Sehingga ya ketika diskusi, ketika membuat pengakuan iman, maka lebih mayoritas, lebih banyak, lebih condong kepada teologi reform yang dibawa oleh orang-orang Presbyterian ini. Nah, setelah Perang Saudara berakhir, WCF digunakan menjadi panduan teologis bagi gereja di Inggris. Tapi seperti yang aku sebutkan sebelumnya, ini tidak menjadi sesuatu yang berakar di gereja Inggris, sehingga ketika Raja Charles II berkuasa dan mengembalikan monarki, dia mengembalikan gereja Inggris ke bentuk episkopal yang bertahan hingga saat ini. Gereja Inggris masih berbentuk episkopal. Walaupun demikian, WCF tetap digunakan oleh gereja Skotlandia, sehingga Church of Scotland sampai saat ini berbentuk Presbyterian. Nah, selain gereja di Skotlandia, ternyata WCF digunakan oleh banyak sekali gereja Presbyterian di seluruh dunia. Nah, dengan demikian, sekalipun WCF tidak bertahan lama di kerajaan Inggris, di gereja Inggris, tapi WCF tetap eksis sampai sekarang melalui gereja-gereja Presbyterian di seluruh dunia. Gagal di daerah asalnya, berhasil di daerah lain. Inilah Westminster Confession of Faith, sebuah pengakuan iman reform yang lahir di masa English Civil War, Perang Saudara Inggris. Demikian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.